dipersembahkan oleh Gayanya kayak ayah aja pakai baca koran segala. Emangnya aja yang boleh baca koran? Biasanya yang baca koran itu orang tua. Kalau anak muda itu biasanya baca majalah, terus baca internet. Emangnya kalau anak muda itu dilarang ya baca koran? Lu gak usah ganggu deh. Aku nggak ganggu. Tapi aku merasa terganggu. Oke. Baca koran? Emangnya kakak nggak tahu? Enggak. Ini namanya koran. Aku tahu itu koran. Ya, terus kenapa yang nanya? Ya maksudnya aku tuh nanya, baca berita apa? Nih, pemilihan presiden. Kayak ayah aja bacanya berita politik. Emangnya kenapa? Ya biasanya yang baca berita politik itu orang tua. Kalau anak muda itu bacanya fashion, musik, film. Terus emangnya kalau misalnya anak muda itu dilarang ya baca berita politik? Aku nggak bilang dilarang. Udah, gak usah ganggu. Aku nggak ganggu. Tapi aku merasa terganggu. Oke deh. Sebenarnya saya nggak biasa baca koran dan nggak tertarik juga sama masalah politik. Tapi menjelang pemilu presiden, saya jadi suka baca koran dan baca berita politik. Ternyata seru juga. Preparing for war, which will begin in the east. His mind is set upon that mountain. Where are you going? To rejoin the others. Sini korannya. Ntar dulu, ayah mau baca. I cannot forsake them. Mau dibaca. What you say is true. The world is in grave danger. Ih, ayah ngapain sih? Lagi nonton. Ya, ini jangan diganti. Maria tuh ya. And that fortress will only grow strong. Saya tertarik ke masalah pemilu presiden karena pemilu presiden tahun ini adalah pemilu presiden pertama buat saya sebagai pemilih. Kalau kakak saya tuh udah yang kedua kali. Tapi waktu pertama, dia salah pilih. Nah, saya nggak mau kayak kakak saya, salah pilih. Bu! 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 Ya, kata ayah kalau manggil tuh jangan teriak. Samperin biar nggak usah teriak. Ayah sendiri manggil ibu teriak-teriak. Ayah tadi nggak teriak, cuma agak keras. Bu, Ibu. Banyak berita dan cerita yang simpang siur tentang para calon presiden. Nggak jelas, itu yang sebenarnya atau cuma tipuan. Pilihan saya pada saat pemilu nanti bisa menentukan seorang calon presiden untuk berkuasa sampai 5 tahun ke depan. Kalau ternyata orang yang saya pilih itu nggak bisa ngurus negara atau malah nyalahgunain kekuasaan, bahaya buat kita semua. Ada apa ya? Bu, koran kemarin itu masih ada. Oh, udah beresin sama Eni. Ditumpuk di gudang, diikat, terus tinggal nunggu tukang barang bekas lewat. Ya, Kenapa ya masih mau baca? enggak sih. Cuman koran hari ini lagi dibaca sama bos kecil. Ini bos besar. Kamu udah selesai bacanya? Udah. 10 menit lagi kan buka puasa. Oh. Pemilihan presiden. Ada kampanye lagi nggak? Ada dangdutan lagi nggak? Ada pembagian kaos sama uang 50.000 lagi nggak? 10 menit lagi. 9. Kenapa? Ayah mau siap-siap. Enggak, ayah cuma mau lihat ibu bikin teh. Tahu
kami bukanya pakai apa? Yang jelas bukan bubur sup-sup. Karena saya sudah ngalah. Bukan juga timun suri. Karena Malika sweetnya kalah. Pakai kolak. Ubi. Pisang. Ubi. Pisang. Ubi. Sudah. Biar ibu aja ngambil keputusan. Biar adil. Biar nggak ada yang ngiri. Pokoknya bukan bubur sumsum, bukan kolak, bukan timun suri, titik. Presiden terpaksa mengeluarkan dekret menunjuk Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Keuangan mengambil keputusan. Hari ini kami buka puasa pakai apa? Pakai apa, Bu? Ada deh. Ada deh. Kalau saya sih terserah aja siapa yang jadi presiden Indonesia. Yang penting aman, tentrem, harga barang murah, ongkos pulang kampung murah, biaya sekolah murah, biaya rumah sakit juga murah. Terus yang paling penting naik gaji. Sekarang ini ibu buatin passion mix ice dari resep Chef Yuda. Ini berarti resepnya temannya Malika, Chef Yuda Bustara. Wah, pasti ini mantap. Asik. Segar. Tapi kita buka dulu dengan teh sari melati yang panas. Malika bikinin dong. siap ya. Asik nih, ih warnanya. Baunya, Bu. Jus buah asli. Oh, nanti apa yang harus ibu buat di dalam menu buka puasa? Ih, ayah ngapain sih? Orang lagi nonton. Ya, ini jangan diganti. Maria tuh ya. Ya, Maria sedih sekarang. Masih lari. jus buah asli.